Scalza, discinta, scapigliata. Popea, io... Prima che morisse! Che no, e sarete costretti ad ascoltare. Yo, what's up guys? Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Seperti biasa, kita akan kembali membahas alur film klasik yang ceritanya unik dan menarik untuk ditelisik. Di episode kali ini, Mimin akan merecap sebuah film lawas berjudul Nero Mistress yang dirilis tahun 1956. Berlatar belakang Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaan Raja Nero, yang menceritakan tentang konflik sang raja dengan ibunya bernama Ratu Agripina. Raja Nero selalu percaya kalau dia ditakdirkan menjadi seorang penyanyi bersuara merdu dan seniman paling berbakat di dunia. Sementara ibunya menganggap anaknya tak berbakat menjadi seorang penyanyi. Ratu Agripina menginginkan Pangeran Nero menjadi penguasa Roma yang bisa menaklukkan dunia dengan pedangnya. Penasaran dengan keseruannya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Di me e sua madre. Sapevo benissimo, io, dividere una madre dal figlio. Cerita diawali dari sebuah pulau bernama Acitus. Pulau kecil itu dijadikan tempat pesta maksiat oleh Raja Nero dan para pengikutnya. Sudah 8 hari Raja Nero meninggalkan kerajaannya. Sang raja kabur dari istana setelah bertengkar hebat dengan ibunya bernama Agripina. Namun di hari itu para pengawal Raja Nero terlihat panik setelah tahu kalau Ratu Agripina mendatangi pulau tersebut lengkap dengan membawa pasukannya. Ratu Agripina berniat merayu anaknya agar kembali pulang ke istana. Awalnya keinginan itu dihalangi terus oleh para pengawal setia Raja Nero. Namun mereka tak bisa menghentikan keinginan Ratu Agripina yang ingin menemui anaknya. Che vuoi tu? Non mi disturbare! Scusami, Nerone. Imperatore, il padre della patria! Seneca, non farmi perdere la pazienza, sono tutte scuse! Sementara di kamarnya, Raja Nero terlihat panik setelah diberitahu kalau ibunya datang ke tempat persembunyiannya. Raja Nero pun langsung menyuruh pacarnya bernama Popea untuk secepatnya pergi dari kamarnya. Diketahui kalau Ratu Agripina tidak menyetujui hubungan Raja Nero dengan putri Popea. Ibunya selalu cemburu kalau anaknya dekat dengan gadis-gadis muda yang lebih cantik darinya. Sementara penasihat Raja Nero bernama Seneca terus berusaha menghalangi Ratu Agripina bertemu dengan Raja Nero. Namun Seneca tak bisa berbuat banyak saat Ratu Agripina tetap melabrak dan masuk ke kamar anaknya. Le amicizie le più profonde, le più sacre! Setelah bertemu dengan anaknya, Ratu Agripina pun langsung membangunkan Raja Nero yang sedang berpura-pura tidur di ranjangnya. Sang ratu pun kemudian mengeluarkan beberapa ular berbisa yang dibawanya. Ratu Agripina memberitahu anaknya kalau pengawalnya berhasil menangkap penyusup yang menaruh ular-ular berbisa itu di ranjangnya. Setelah diinterogasi, penyusup itu memberitahu kalau dia disuruh oleh Raja Nero untuk menaruh ular-ular itu di atas kasur ibunya. Namun Raja Nero selalu mengelak saat dituduh mau membunuh ibunya. Dia beralasan kalau tujuannya menyuruh prajuritnya menaruh ular di atas ranjang ibunya itu hanyalah candaan atau prank seorang anak kepada ibunya. Raja Nero beralasan candaan itu sebagai bentuk rasa sayang kepada ibunya. Qui negli occhi. Nerone, guardami negli occhi. Sì, e ho anche trovato lo schiavo. Ratu Agripina pun meminta agar anaknya kembali pulang ke istana. Karena setelah ditinggal kabur oleh rajanya, kerajaan Mesir mulai berani mengambil sebagian wilayah yang dikuasai oleh Roma. Ratu Agripina berharap anaknya mau memimpin pasukan Roma untuk menaklukkan kerajaan Mesir. Mendengar kalau dia akan dikirim ke medan perang, Raja Nero terlihat panik. Dia pun berusaha membohongi ibunya dengan beralasan kalau kesehatannya sedang tidak baik. Raja Nero mengaku kalau sudah seminggu ini dia terkena penyakit flu, batuk, dan sakit tenggorokan. Karena tahu kalau anaknya sedang berbohong, Ratu Agripina pun mengancam akan memblokir dan membekukan gaji bulanan Raja Nero jika anaknya itu tak mau memimpin pasukan Roma untuk menaklukkan Mesir. Mendengar ancaman tersebut, Raja Nero pun terlihat ketakutan. Tanpa gaji bulanan, dia bisa mati kelaparan di pulau tersebut. La lingua. Ti lo sanno che io sono buono. Agar tak dikirim ke medan perang, Raja Nero pun mencari akal untuk mengelabui ibunya. Dia memberitahu ibunya kalau selama tinggal di pulau itu dia rajin belajar bernyanyi. Raja Nero pun meyakinkan ibunya, cukup dengan bakat bernyanyinya, dia bisa mengambil hati rakyat Mesir dan menaklukkan kerajaan Mesir tanpa melalui peperangan. Raja Nero pun menyampaikan idenya kalau dia akan melakukan konser musik ke wilayah Mesir. Jika konser musik itu sukses, rakyat Mesir akan dengan senang hati kerajaannya bergabung dengan Kekaisaran Roma. Karena omongan anaknya sangat meyakinkan, Ratu Agripina pun menyetujui ide anaknya.
della vipera. No, mio caro discepolo. Setelah ibunya pergi, Raja Nero pun meminta agar penasehatnya bernama Seneca mau mengajarinya cara bernyanyi. Raja Nero takut jika dia ketahuan berbohong, ibunya benar-benar akan membekukan gaji bulanannya. Seneca terlihat bingung mendengar permintaan dari rajanya. Bagaimana bisa dia mengajari les vokal, sedangkan dia saja tidak bisa bernyanyi? Namun karena dipaksa terus, Seneca pun mengiyakan permintaan dari rajanya. La vestita che vado da mia madre mi ha portato un regalino. Sardamutti, sardamutti. Ma che fai? Vai in giro in camicia? Io sono stufa di... Singkat cerita, Raja Nero pun mulai melakukan konser musik ke wilayah Roma yang telah dikuasai oleh kerajaan Mesir. Dengan membawa kru lengkap dan penari latar, Raja Nero mulai menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Seneca penasehatnya. Namun suara Raja Nero yang terdengar falas membuat ibunya terlihat kesal. Dia pun menugaskan pengawal kepercayaannya untuk mempengaruhi penonton agar kompak bersiul saat Raja Nero sedang bernyanyi. Melihat Ratu Agrippina ingin mempermalukan anaknya, Seneca tak tinggal diam. Dia pun menugaskan prajuritnya untuk mengancam para penonton agar tak bersiul di depan Raja Nero. Jika nekat melakukannya, prajuritnya tak segan-segan akan menangkapnya. Merasa kalau suaranya sangat diapresiasi oleh rakyat Mesir, Raja Nero pun memberitahu semua pengunjung yang sedang menonton konsernya kalau dia akan membawakan 100 lagu yang diciptakan oleh Seneca penasehatnya. Kaisar Roma itu tak pernah sadar kalau penari latarnya sudah kecapean joget-joget nggak jelas mengikuti suaranya. Bahkan para penonton dan para pengawalnya terlihat banyak yang teler dan ketiduran saat melihat pertunjukannya. Karena sudah lelah dipaksa harus menonton pertunjukan selama sehari semalam, rakyat Mesir pun sudah habis kesabarannya. Mereka pun kompak bersiul sebagai bentuk ejekan kepada Raja Nero. Bahkan mereka nekat mengusir Kaisar Roma tersebut agar pergi dari wilayahnya. Mendengar ejekan dan pengusiran dari rakyat Mesir, bibir Raja Nero terlihat bergetar, malu bercampur sedih. Dia tak menyangka sudah capek-capek bernyanyi, tapi malah mendapat cemoohan dari penontonnya. Kejadian itu membuat Raja Nero langsung kena mental. Bahkan ibunya yang harusnya ngasih support buat anaknya justru ikut mengejek dan menertawakannya. Situazione ora e con quali argomenti? Setelah ibunya pulang, Raja Nero pun mendatangi Popea kekasihnya. Dia mengajak pacarnya untuk kabur bersamanya ke Mesir. Awalnya Popea terlihat senang karena sudah lama dia bermimpi bisa tinggal di kerajaan Mesir. Namun raut wajahnya mendadak berubah setelah Raja Nero memberitahu kalau kepergiannya ke Mesir bukan untuk menaklukkan kerajaan tersebut, tapi untuk meniti karirnya sebagai penyanyi. Popea terlihat kesal, dia langsung menolak ajakan kekasihnya. Melihat sikap pacarnya, Raja Nero terlihat kecewa. Sambil pergi dia menuduh Popea hanya menginginkan hartanya. Raja Nero pun mendapat masukan dari Seneca penasehatnya agar secepatnya menyingkirkan ibunya yang akan menjadi penghambat karirnya sebagai penyanyi. Setelah setuju dengan saran dari penasehatnya, Raja Nero pun berniat membunuh ibunya dengan cara meracuninya. Dibantu oleh Seneca dan Popea kekasihnya, Raja Nero pun mulai meracik campuran racun yang akan dicampur ke minuman ibunya. Tratto di cobra. Bramone. Singkat waktu, tanpa sepengetahuan ibunya, Raja Nero dibantu oleh Seneca dan pengawalnya mulai mengendap-endap masuk ke kamar ibunya. Namun saat mau menuangkan bubuk racun, tiba-tiba Raja Nero dikagetkan dengan sosok laki-laki asing yang tiba-tiba turun dari atap ranjang di kamar ibunya. Ternyata laki-laki asing itu tidak sendirian, dia bertiga bersama teman-temannya. Setelah diinterogasi, 3 laki-laki asing itu ternyata tukang bangunan yang disuruh oleh Ratu Agrippina untuk memperbaiki atap kamarnya. Perché? Hai curato benissimo. Se si tocca la sbarra. Raja Nero pun berhasil membuat jebakan untuk membunuh ibunya. Selain menaruh racun di minumannya, Raja Nero pun memanfaatkan atap yang rusak di kamar ibunya. Atap tersebut dipasang sebuah tali. Jika pengawal Raja Nero melepaskannya, maka atap tersebut akan menimpa tubuh Ratu Agrippina saat dia tidur di atas ranjangnya. Sementara di tempat lain, Raja Nero tengah asik bermesraan dengan Popea pacarnya. Dia tak menyadari kalau ibunya telah menaruh ular berbisa di ranjang pacarnya. Saat Raja Nero tengah berbaring di atas ranjang, dia terlihat ketawa geli saat ada sesuatu merayap di kakinya. Awalnya Raja Nero menganggap kalau yang merayap tersebut adalah tangan Popea yang mencoba menggodanya. Namun saat dia sadar kalau yang merayap di kakinya adalah seekor ular, Raja Nero dan pacarnya langsung loncat dari atas ranjang. Sejak kejadian itu, Raja Nero pun mulai waspada. Dia sangat yakin kalau ular tersebut adalah kiriman dari ibunya yang ingin membunuh pacarnya.
Dov'è la stanza di quella donna? Mio quale sogno? Ah, è un sogno che da 25 anni coltivo. Sementara di istananya Ratu Agrippina hampir tewas setelah tubuhnya tertimpa atap kamar yang sengaja dijadikan jebakan oleh Raja Nero untuk membunuh ibunya. Namun beruntungnya Ratu Agrippina berhasil selamat dari insiden tersebut. Selain tertimpa atap kamar, Ratu Agrippina pun menemukan gelas minuman yang sudah dicampur racun. Tuduhan pun langsung tertuju pada anaknya. Ratu Agrippina meyakini kalau anaknya adalah otak di balik percobaan pembunuhan kepadanya. Ratu Agrippina pun langsung menghampiri kamar anaknya yang sedang bermesraan dengan pacarnya. Di depan anaknya, Ratu Agrippina pun meminum gelas yang berisi racun. Namun ternyata racun itu tak bereaksi terhadap tubuh Ratu Agrippina. Sambil tertawa, Ratu Agrippina memberitahu anaknya kalau tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Bahkan ular berbisa yang dikirim oleh Raja Nero tak akan bisa membunuhnya. Justru ular-ular itu akan mati setelah menggigit tubuhnya. Mendengar kenyataan tersebut, Raja Nero pun langsung bersujud di kaki ibunya. Dia berjanji tidak akan mencelakai ibunya lagi. Ratu Agrippina pun bersedia memaafkan kesalahan anaknya. Tapi dengan satu syarat, Raja Nero harus menghukum mati Seneca dan seluruh pengikutnya, termasuk Popea kekasihnya, dengan menjadikannya sebagai makanan singa. Tira fuori il suo beccuccio. Ya! Valendosi dei... Besok harinya Raja Nero pun membawa surat dakwaan yang menuduh Seneca dan pengikutnya telah melakukan rencana pembunuhan kepada ibunya. Namun saat prajuritnya mau membawa Seneca ke penjara, penasihat Raja Nero itu mengingatkan rajanya. Jika dia dan seluruh pengikutnya dieksekusi mati, maka tak akan ada lagi orang yang bisa membantu Raja Nero agar tidak diturunkan ke medan perang oleh ibunya. Seneca pun menakut-nakuti Raja Nero kalau di medan perang kematiannya jauh lebih mengerikan. Mendengar penjelasan penasihatnya, Raja Nero pun langsung ciut nyalinya. Dia pun mencari cara agar bisa kembali membohongi ibunya. Con la spada! Ti vedo avanzare. Mi è venuta. Dengan akal bulusnya, Raja Nero pun meminta ibunya untuk menunggunya di Pulau Acitus sebelum dia mengeksekusi mati Seneca dan Popea kekasihnya. Raja Nero berjanji akan membawa potongan kepala Seneca dan Popea ke hadapan ibunya. Namun saat ibunya naik kapal, Raja Nero memerintahkan pengawal setianya untuk menenggelamkan ibunya di tengah lautan. Namun rencana pembunuhan tersebut harus kembali gagal setelah Ratu Agrippina berhasil selamat dan berenang ke daratan. Sementara di istananya, Raja Nero terlihat sangat percaya diri kalau ibunya telah tewas tenggelam. Untuk merayakan kematian ibunya, Raja Nero pun menggelar pesta siang dan malam. Oh, nonnina! Fatene la Siriana! Namun saat Raja Nero dan pengikutnya sedang asik menari dan berpesta, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Ratu Agrippina. Awalnya Raja Nero mengira itu adalah hantu ibunya. Dia pun berlari ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar. Namun di kamarnya ternyata sudah ada pengawalnya yang ditugaskan untuk menenggelamkan ibunya. Pengawal itu memberitahu Raja Nero kalau ibunya berhasil selamat. Mendengar kabar tersebut, Raja Nero pun semakin panik. Apalagi di luar kamarnya, Ratu Agrippina mengancam akan menangkapnya. Karena tak mau terjadi perang saudara, Seneca pun menawarkan gencatan senjata dan mengajak Ratu Agrippina agar mau menyelesaikan masalah tersebut secara damai. E là vi bloccherò. E sarete del cane, sì! Roma mi ha dato del cane! Setelah menyetujui tawaran pengikut Raja Nero, Seneca pun memohon agar Ratu Agrippina membebaskan anaknya dan tidak memaksanya untuk terjun ke medan perang. Ratu Agrippina pun menyetujui permintaan penasehat anaknya. Dia berjanji akan membebaskan keinginan anaknya. Setelah berdamai, Raja Nero akhirnya memilih untuk mengundurkan diri sebagai penguasa Roma. Kekuasaannya itu akan diberikan sepenuhnya kepada ibunya. Raja Nero lebih memilih menjadi rakyat biasa. Dia mengajak Popea kekasihnya untuk tinggal di kerajaan Mesir. Di kerajaan Mesir, Raja Nero pun mulai meniti karirnya sebagai pengamen jalanan. Dia bercita-cita suatu saat bisa menjadi penyanyi yang terkenal. Cerita pun akhirnya selesai.